Jadi 4 syarat tadi mengeliminasi kalimah-kalimah yang walaupun muzakkar tetapi bukan nama. Contohnya rajulun, ya, hulamun. Rajulun itu seorang laki-laki, hulamun seseorang. Nah, lafal rajulun ini tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim walaupun itu mudzakkar. Kenapa? Karena dia tidak alam, ya. Contoh sifat yang tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim adalah contoh lafaz murdiun, maknanya orang yang menyusui. Ini kan sifat. Nah, walaupun bentuknya itu mudzakkar, tidak ada taknya, tapi sifat ini biasa digunakan untuk muannas, orang yang menyusui. Tentu ini adalah untuk muannas, untuk perempuan. Lafal ini tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, marhaban bikum fi qanati Wasilatuna. Selamat datang di channel Wasilatuna. Ayyuhal ikhwah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang ilmu sharaf, dan bahasan kita kali ini tentang al-ism bin nadhri ila adadihi. Isim dilihat dari jumlahnya. Isim dilihat dari jumlahnya itu ada 3. Yang pertama disebut dengan al-ism al-mufrad, isim mufrad. Yang kedua al-ism al-musanna. Yang ketiga adalah al-ism al-jama'. Mungkin video ini akan kita bagi menjadi 2 karena pembahasannya panjang. Nanti pada bagian jamak itu ada 3 macam: jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Kita mulai dari yang pertama. Ma huwa al-ism al-mufrad? Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Jadi kalimah yang menunjukkan satu atau bermakna satu, baik itu kalimahnya mudzakkar atau muannas. Contohnya lafaz baitun. Baitun bermakna satu rumah. Faslun, satu kelas. Ali, seorang Ali. Ghulam, seseorang. Hisan, kuda. Baqarun, satu sapi. Madrasatun, satu madrasah. Kalimah-kalimah ini disebut dengan isim mufrad. Jadi isim dilihat dari adatnya, bilangannya. Yang pertama ini isim mufrad karena bermakna satu. Ayyuhal ikhwah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui ini isim mufrad atau bukan? Ini penting kalian ketahui bahwasanya untuk mengetahui ini isim mufrad atau bukan, kalian harus menonton terus sampai video pembahasan al-ism bin nadhri ila adadi ini berakhir. Karena di sana ada tanda-tanda yang harus kita ketahui, ada bentuk-bentuk yang harus kita ketahui. Baik, cara pertama adalah kita bisa mengetahui maknanya adalah melihat mu'jam atau kamus. Kamus saat ini bisa kamus berupa manual, al-munawwir, ada al-munjid, dan lain sebagainya. Untuk kamus digital, kita juga bisa mengakses kamus al-ma'ani. Bisa dengan versi web atau dengan versi aplikasi al-ma'ani. Dan kita akan bisa mengetahui makna dari kalimah itu. Yang kedua adalah dari sisi lafadznya. Yang pertama tadi dari sisi maknanya, yang kedua dari sisi lafadznya. Lafal ini bisa dikatakan mufrad atau isim mufrad bermakna satu, itu ketika belum ada tambahan. Jadi kalau nanti berupa isim yang bermakna 2 itu ada tambahan. Cirinya di akhir. Kalau tambahannya adalah alif nun atau ya nun, atau juga wawun nun, ya nun, alif tak yang maftuhah, jamak muannas salim, atau dengan wazan-wazan tertentu, itu yang disebut dengan jamak taksir. Yang kedua ini dengan melihat dari bentuk lafalnya, bentuk kalimahnya.
apakah ada tambahan-tambahan dari ciri-ciri isim musanna atau isim jamak atau tidak. Ini perlu dilihat, perlu dianalisis. Itu yang pertama. Sekali lagi, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu atau isim yang menunjukkan lafal satu. Ma dalla ala wahidin au wahidatin, isim yang menunjukkan makna satu, baik itu mudzakkar atau muannas. Ayyuhal ikhwah, yang kedua adalah disebut dengan al-ism al-musanna. Al-ism al-musanna yaitu ma dalla ala isnani, ma dalla ala isnaini au isnataini. Jadi kalimat isim yang menunjukkan makna dua, isnaini atau isnani, bermakna dua. Bermakna dua yang bentuknya laki-laki, atau bermakna dua yang bentuknya itu muannas. Iya ikhwah, kalau kita melihat dari pembahasan al-ism bin nadri ila nau'ihi, kalimat itu kan ada bentuknya mudzakkar, ada bentuknya muannas. Yang mudzakkar itu ya tanda umumnya adalah tidak ada tak marbutohnya, tak taknis atau tak marbutohnya. Kemudian kalau yang muannas itu diantara tanda umumnya adalah ada tak taknisnya. Jadi untuk membedakan kalimat mudzakkar dan muannas, kalian bisa melihat video sebelumnya dengan judul al-ism bin nadri ila nau'ihi. Jadi isim musanna itu walaupun muannas atau mudzakkar, kalau menunjukkan isnani atau isnaini atau isnatani, isnataini, bermakna dua, baik laki-laki, baik mudzakkar maupun muannas, perempuan, maka itu disebut dengan isim musanna. Atau ada yang bilang isim tasniyah, isim yang bermakna dua. Kemudian bagaimana membentuk isim musanna, isim yang bermakna dua ini? Dari bentuk mufrad itu ditambahi dengan alif nun, ya, alif nun. Ketika nanti kondisi marfu atau rofa, atau ditambahi dengan ya nun dalam kondisi atau keadaan nasab dan jar. Dan jangan lupa untuk isim musanna tandanya adalah sebelum ya, harokat hurufnya itu diharokati fathah. Contoh tadi lafadz baitun, baitun, baitani, baitani. Itu kalau tambahan alif dan nun. Kemudian fil baitaini, itu kalau posisi atau keadaan majrur sebelum ya, tambahan ya itu diharokati fathah. Fi baitaini. Faslun, musannanya faslani. Dalam kondisi majrur, namanya fi faslaini. Nah, fi faslaini, dalam atau pada dua kelas. Sebelum ya, harokatnya diharokati fathah. Itu tanda isim musanna. Ayyuhal ikhwah, perlu diketahui, Anda harus memperhatikan harokat ini atau concern, memfokuskan ke harokat sebelumnya. Kenapa? Karena nanti ada yang disebut dengan jamak mudzakkar salim, itu ada tambahannya sama, ya dan nun. Tetapi harokat sebelum huruf ya itu diharokati kasroh. Ini pembedanya. Dan kalian harus memperhatikan itu. Baik, sekarang contohnya hadoro al-hulamani, dua orang itu telah datang. Al-hulamani asalnya adalah hulamun, ya, bentuk mufradnya hulamun, kemudian bentuk musannanya hulamani, ada tambahan alif dan nun. Dan ini posisi atau keadaan rofa, karena lafadz al-hulamani menjadi fa'il, dan fa'il itu hukumnya marfu. Yang kedua, umpamanya zurtu al-hulamaini, zurtu aku berkunjung, al-hulamaini kepada dua orang. Hulamaini, yang tadi hulamani itu karena marfu, sekarang posisinya menjadi objek maf'ul bih, hukumnya harus mansub. Zurtu al-hulamaini. Nah, al-hulamaini.
Kemudian marartu bil hulamaini. Aku lewat ketemu dengan dua orang. Marartu bil hulamaini. Ini majrur karena kemasukan huruf jar bi. Maka tandanya ada tambahan ya dan nun. Contoh yang lain, zahaba aliyun. Ali telah pergi. Ra'aitu aliyaini. Ali musannanya menjadi aliyani. Ketika nasab menjadi aliyaini. Ra'aitu aliyaini. Aku melihat dua Ali. Kemudian marartu bi aliyaini. Aku lewat ketemu dengan dua Ali. Aliyaini. Ini bentuk musanna. Contoh yang lain apa? Faslun umpamanya. Faslun dengan bentuk jumlah yang lain. Fil jami'ati faslani. Di kampus ada dua kelas. Ini contoh saja ya. Fil jami'ati faslani. Yang faslani bentuk mufradnya faslun. Di dalam kampus ada dua kelas. Kemudian ra'aitu al-faslaini. Aku melihat dua kelas. Dakhaltu fil faslaini. Aku telah masuk dalam dua kelas. Fil faslaini. Nah, jadi dari sisi bentuknya isim musanna itu bisa diketahui sebenarnya dari tambahan kalimahnya. Tetapi kita harus tahu bentuk mufradnya. Ini jadi ada usaha yang pertama tadi melihat kamus ya, karena ini urusannya dengan makna. Yang kedua adalah kita analisis dari sisi kalimat, dari sisi huruf ada tambahan atau tidak. Ayyuhal ikhwah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Apabila kalian masih belum memahami apa yang kami sampaikan tentang isim mufrad, tentang isim musanna, kalian bisa komentar atau kalian bisa memberikan contoh yang lain kalau contoh-contoh yang kami berikan dirasa kurang. Selanjutnya tentang al-ism al-jama', isim jama'. Jadi yang ketiga ini maknanya lebih dari dua. Dalam bahasa Arab itu satu disebut dengan isim mufrad, dua musanna, dan tiga ke atas disebut dengan isim jamak. Tetapi beberapa kalangan tidak menyebut secara lengkap isim jamak, tapi dengan langsung menyebutnya jamak. Jamak ada tiga. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, yang ketiga jamak taksir. Saya ulangi lagi. Jamak adalah madalla ala aksar min isnaini aw isnataini. Jadi kalimah yang menunjukkan tiga ke atas, baik itu bentuknya mudzakkar atau muannas. Madalla ala aksar min isnaini aw isnataini. Contohnya lafaz muhandisun. Muhandisun maknanya insinyur ya. Muhandisun ini mufrad. Kemudian untuk jamak dia ditambahi dengan wawunun. Muhandisuna. Muslimatun. Seorang muslimah satu. Jamaknya muslimatun. Muallimatun. Muallimatun. Kemudian lafaz jamak satunya faslun. Fusulun. Nah, faslun, fusulun, baitun, buyutun. Kalimah-kalimah ini atau contoh-contoh ini disebut dengan jamak. Ayyuhal ikhwah, sesuai yang saya sampaikan tadi bahwasanya jamak itu ada dua, ada tiga, maaf. Jamak itu ada tiga, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Kita akan membahas jamak mudzakkar salim. Untuk dua jamak selanjutnya kita akan bahas pada video selanjutnya. Jam'ul mudzakkar as-salim. Melihat dari namanya, jam'un artinya lebih, artinya banyak, lebih dari dua. Mudzakkar maknanya
muzakkar laki-laki, salim selamat. Jadi istilah jam'ul muzakkar as-salim, jamak muzakkar yang selamat. Ini kalau dari sisi pengertian hurufnya, salim itu selamat dari bentuk mufradnya. Nanti contohnya adalah lafaz muslimun. Muslimun menjadi muslimuna. Kalian perhatikan pada urutan huruf itu sama dari mufradnya mim, sin, lam, mim. Tetapi pada akhir kalimat ini ada tambahan wawu nun, muslimuna. Ini yang disebut dengan salim. Sebab apa? Nanti ada jamak itu yang ada bentuknya itu mengurangi atau menambah dari kalimat ini. Mengurangi di tengah atau ditambah di tengah. Itu yang disebut dengan jamak taksir. Sekarang kita bahas jam'ul mudzakkar as-salim. Jamak laki-laki yang salim, yang selamat. Contoh yang lain. Alimun. Alimun, ini maknanya orang alim. Kalau dijamakkan mudzakkar salim ya alimuna. Alimun, alimuna. Orang-orang alim. Mukminun, orang mukmin. Mukminuna. Mukminuna. Orang-orang mukmin. Sekali lagi ini khusus mudzakkar. Jam'ul mudzakkar as-salim. Sekarang bagaimana cara membuat jamak mudzakkar salim? Cara membuat jamak mudzakkar salim adalah lafalnya ditambahi dengan wawun nun di belakangnya ketika keadaan rofa. Ya dan nun ketika keadaan nasab dan jar. Itu cara membuat jamak mudzakkar salim. Seperti yang kami contohkan di awal tadi, mukminun. Ini mudzakkar, satu orang mukmin menjadi mukminuna, mukminuna. Hadara al-alimuna. Orang-orang alim itu telah datang. Hadaral alimuna. Orang-orang alim itu telah datang. Al-alimuna ini menjadi marfu atau posisinya rofa, menjadi fa'il, maka tambahan dari kalimat ini adalah wawu dan al-alimuna. Ra'aitul alimina. Ra'aitul alimina. Aku melihat para orang alim. Aku melihat orang-orang alim. Nah, lafaz alimina ini karena dia mansub menjadi objek, objek harus dibaca nasab, maka tambahannya dengan ya dan nun. Ra'aitul alimina. Kemudian marartu bil alimina. Aku berjalan bertemu orang-orang alim. Ra'ait marartu bil alimina. Aku berjalan bertemu orang-orang alim. Lafaz al-alimina ini majrur karena sebelumnya ada lafaz bi. Nah, mansub dan majrurnya jamak mudzakkar salim ada tambahan ya dan nun di belakangnya. Ayo ikhwah, disinilah kalian harus fokus bahwasanya untuk memberi harokat sebelum huruf ya, jamak mudzakkar salim harus diharokati kasroh. Al-alimina, al-mu'minina. Kalau nasab atau majrur, al-muslimina. Nah, ini yang membedakan antara al-ism al-musanna dengan jam'ul mudzakkar as-salim. Yakni sebelum ya, sebelum ya itu harokatnya apakah fathah atau kasroh. Kalau fathah itu untuk ismul musanna, al-ism al-musanna. Kalau kasroh itu adalah jam'ul mudzakkar as-salim. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membuat jamak mudzakkar salim? Ayyuhal ikhwah, kalimat yang bisa dijamakkan mudzakkar salim itu ada dua. Yang pertama disebut isim alam, nama. Yang kedua isim sifat. Satu, isim alam. Jadi alam yang bisa dijamakkan mudzakkar salim itu adalah nama atau alam untuk seorang laki-laki, untuk laki-laki berakal yang
kalimahnya itu tidak ada tak marbutohnya, ya. Kemudian tidak tarkib, Sekali lagi, yang pertama isim alam syaratnya adalah menunjukkan muzakkar, berakal, tidak ada tak taknis atau tak marbutohnya, kemudian tidak tarkib, ya. Contoh umpamanya Muhammadun itu nama, alam, muzakkar, kemudian akil, berakal. Lalu tidak ada tak taknis, tidak ada tak yang menunjukkan perempuan, tak marbutoh. Yang ketiga tidak tarkib. Tarkib itu contohnya gini, kayak Abdul Wahab, Abdullah. Oh, ini namanya tarkib. Ada dua kalimat. Nah, yang bisa dijamakan mudzakkar salim, syarat yang keempat tadi tidak tarkib. Bentuknya itu satu. Muhammadun menjadi Muhammaduna. Aliyun, Aliyuna. Amirun, Amiruna. Jadi alam bisa dijamakkan mudzakkar salim. Tadi syaratnya ada empat. Muzakkar, menunjukkan muzakkar, berakal, tidak ada taknya, dan tidak tarkib. Jadi 4 syarat tadi mengeliminasi kalimah-kalimah yang walaupun muzakkar tetapi bukan nama. Contohnya rojulun, ya, hulamun. Rojulun itu seorang laki-laki, hulamun seseorang. Nah, lafal rojulun ini tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim walaupun itu mudzakkar. Kenapa? Karena dia tidak alam, ya. Karena bukan alam. Lafal Zainab, Hindun, ya. Zainab. Ini kenapa tidak dijamakkan mudzakkar salim? Ya, karena dia tidak mudzakkar. Zainab itu muannas, bentuknya saja yang mudzakkar. Dia adalah muannas hakiki, ya, muannas hakiki. Walaupun tidak ada taknya dan tidak tarkib. Contoh yang lain, lafal Muawiyah. Lafal Muawiyah ini kan nama orang laki-laki. Tolhah nama orang laki-laki. Dia sudah alam, kemudian muzakkar, tapi ada taknya. Ini nggak boleh. Jadi harus tidak ada tak marfutohnya, namanya tadi. Kemudian lafaz Abdullah atau Abdul Wahab itu kan tarkib, maka dia tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim. Abdul Qadir, nah ini juga tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim karena namanya itu tarkib, terdiri dari beberapa kalimat. Yang bisa itu yang satu, yang single atau yang mufrad, yang satu kalimat. Syarat yang kedua, isim yang kedua yang bisa dijamakkan mudzakkar salim adalah isim sifat. Dengan syarat yang pertama menunjukkan muzakkar, li mudzakkarin, akilin, berakal. Kemudian tidak ada taknya, ya, tidak ada tak marbutohnya. Kemudian yang keempat adalah bukan mengikuti wazan af'alu yang muannasnya fa'la'u, dan tidak juga mengikuti wazan fa'lanu yang muannasnya adalah fa'la. Kenapa? Karena pada bahasan al-ism bin nazri ila nau'ihi di sana dijelaskan bahwasanya ada kalimah-kalimah yang bentuknya itu atau wazan-wazan yang mengikuti wazan ini itu disebut dengan muannas. Jadi tidak bisa diikutkan jamak ini. Baik, contohnya adalah mukhlisun, orang yang ikhlas. Mukhlisun, ini sifat orang yang ikhlas. Kalau menjamakkan ditambahi dengan wawunun, mukhlisuna. Aqilun, orang yang berakal, dijamakan aqiluna. Naimun, orang yang tidur, naimuna. Shaimun, shaimuna. Apalagi muallimuna. Nih, jadi sifat
yang bisa dijamakkan mudzakkar salim tadi ada 4 syaratnya juga. Mudzakkar menunjukkan laki-laki, berakal, kemudian tidak ada taknya. Yang keempat ini tidak mengikuti wazan af'alu yang muannasnya fa'la'u, dan tidak juga mengikuti wazan fa'lanu yang muannasnya adalah fa'la. Contoh sifat yang tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim adalah contoh lafadz murdiun, maknanya orang yang menyusui. Ini kan sifat. Nah, walaupun bentuknya itu mudzakkar, tidak ada taknya, tapi sifat ini biasa digunakan untuk muannas, orang yang menyusui. Tentu ini adalah untuk muannas, untuk perempuan. Lafal ini tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim. Kemudian lafaz yang mengikuti wazan af'alu, akhdoru, maknanya hijau. Muannasnya adalah khadra'u, ahmaru, hamra'u. Nah, lafaz akhdoru atau ahmaru itu kan sifat mudzakkar. Karena dia mengikuti wazan af'alu, maka dia tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim. Ada sifat juga yang saburun, syakurun, kemudian jarihun, sabar, syakurun bersyukur, jarihun yang terlukai, jarihun. Lafal-lafal ini tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim karena dia statusnya bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Nah, kalau kalian ingin mengetahui tentang beberapa kalimat yang saya sebutkan tadi, kenapa tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim, itu karena pada bahasan atau pada video penjelasan al-ism bin nazri ila naw'ihi itu dijelaskan lafal-lafal ini termasuk muannas, lafal-lafal ini termasuk mengikuti wazan ini. Nah, itu yang menjadi batasan atau menjadi peraturan, dia tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini ada manfaatnya. Bila ada pertanyaan atau ada contoh-contoh yang bisa membantu para sahabat wasilatuna, kalian bisa menulis di kolom komentar, akan menjadi ziyadah contoh-contoh yang kami berikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.